Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada dan menonton video ini. Kami dari kelompok 14 dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan Bapak dosen Hamdi SEMSI. Di sini kami akan membawakan materi mengenai aspek-aspek perdagangan internasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Merinda Arlistorus dengan NIM 2205021118 dan rekan saya. Saya ada namanya Akulera Miranda Samosir dengan NIM 2205021110. Dan yang ketiga yaitu Stefanus Ucok Nur Naibaho dengan NIM 2205021111. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai landasan ekonomi terjadinya perdagangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan atau impor atas barang dan atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Setiap negara melakukan perdagangan internasional karena dua alasan utama yang menjadi sumber keuntungan perdagangan atau gains from trade bagi negaranya. Pertama, negara-negara berdagang karena pada dasarnya mereka berbeda satu sama lain. Setiap negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan sesuatu yang relatif lebih baik. Kedua, negara melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi atau economies of scale dalam produksi. Terdapat 4 kebaikan utama perdagangan menurut Sukirno tahun 2004. Yang pertama yaitu dapat memperoleh barang yang tidak dihasilkan di luar negeri. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui spesialisasi. Dan yang ketiga, memperoleh pasaran barang-barang domestik. Dan yang keempat, memperoleh barang modal yang lebih baik, dana modal yang lebih banyak, dan tenaga kerja serta kepakaran lebih baik dari negara lain. Materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Akulera. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip keunggulan komparatif. Pengertian dari keunggulan komparatif yaitu keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Next nih. Teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation tahun 1817. Dalam teori keunggulan komparatif, negara dapat tetap melakukan perdagangan walaupun salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut atau dengan kata lain memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi dua barang. Perdagangan akan tetap menguntungkan apabila negara yang mengalami kerugian absolut menspesialisasikan produksinya pada barang yang memiliki kerugian absolut lebih kecil. Asumsi David Ricardo berdasarkan teori ini yaitu yang pertama, hanya terdapat dua negara dan dua barang. Kedua, perdagangan bersifat bebas. Yang ketiga, terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara, namun antara dua negara. Keempat, biaya produksi konstan. Kelima, tidak ada biaya transportasi. Dan yang keenam, tidak ada perubahan teknologi. Perbedaan teori keunggulan absolut dengan teori komparatif yaitu yang pertama, perbedaan mendasar antara keunggulan mutlak dan komparatif adalah pada cara pengukurannya. Keunggulan mutlak lebih menekankan pada biaya absolut, sedangkan keunggulan komparatif menekankan pada biaya relatif dalam proses produksi. Keunggulan mutlak terjadi jika negara mempunyai kemampuan produksi barang serta jasa dengan jumlah yang lebih banyak serta kualitas yang bagus. Sedangkan keunggulan komparatif terjadi jika negara dapat memproduksi barang serta jasa dengan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain yang memproduksi barang serupa. Nah, berikut ini adalah contoh dari keunggulan komparatif.
Berdasarkan tabel, didapat bahwa yang pertama, keuntungan Indonesia. Di Indonesia, 1 unit TV sama dengan 1 unit motor. Sedangkan di Jepang, 1 unit TV sama dengan 1,3 unit motor atau 160 unit motor dibagi 120 unit TV. Jika negara Indonesia menukarkan TV-nya dengan motor di Jepang, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,3 yang diperoleh dari 1,3 motor dikurang 1 motor. Yang kedua yaitu keuntungan Jepang. Di Jepang, 1 unit motor sama dengan 0,75 unit TV, atau 120 unit TV dibagi 160 unit motor. Sedangkan di Indonesia, 1 unit motor sama dengan 1 unit TV. Jika negara Jepang menukarkan motor dengan TV di Indonesia, maka Jepang akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,25 yang diperoleh dari 1 TV dikurang 0,75 TV. Dari tabel tadi juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa Jepang itu unggul pada kedua jenis produk dari Indonesia, yaitu keunggulan tertinggi ada pada produksi motor. Kemudian Indonesia juga lebih lemah daripada Jepang dalam 2 jenis produk, yaitu kelemahan terkecil pada produksi TV. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirinda. Nah, dalam teori keunggulan komparatif ini, ada beberapa kritik yang terjadi dalam teori ini, yaitu pertama, produksi dan juga perdagangan tak hanya melibatkan 2 produk atau 2 negara saja. Asumsi 2 produk tersebut masih jauh dari kenyataan, karena kegiatan ekspor dan impor biasanya melibatkan banyak negara dan juga produk. Yang kedua, perdagangan antar negara akan melibatkan biaya transportasi, sehingga jika kita mengasumsikannya tidak ada, maka hal itu adalah mustahil. Biaya transportasi akan mempengaruhi harga jual dan mungkin saja akan menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Ketiga, tenaga kerja bukan satu-satunya faktor produksi. Dan keempat, tenaga kerja tidak harus selalu mobile. Pekerja memerlukan waktu untuk menemukan pekerjaan yang baru saat beralih ke industri yang berbeda. Tak hanya itu, di era globalisasi seperti sekarang ini, mereka juga bisa dengan mudah berpindah antar negara dengan tujuan untuk mengejar kesempatan yang lebih baik lagi. Dan yang kelima, model mengecualikan efek teknologi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ucok. Materi selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan perdagangan internasional. Ada 2, yang pertama di bidang impor dan yang kedua ada di bidang ekspor. Yang di bidang impor yaitu yang pertama ada kuota. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. Yang kedua ada tarif. Kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Yang ketiga ada subsidi, karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada harga barang produksi dalam negeri. Yang keempat yaitu ada larangan impor. Nah, yang di bidang ekspor itu ada yang pertama ada diskriminasi harga, yang kedua ada pemberian premi atau subsidi, yang ketiga ada dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor atau harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Yang keempat ada politik dagang bebas, yaitu suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Dan yang kelima ada larangan ekspor. Selanjutnya ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada melindungi industri dalam negeri. Negara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rendah pastinya akan menerapkan proteksi terhadap barang-barang dari negara lain. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dari persaingan barang impor sehingga mampu bersaing dengan produk luar. Yang kedua yaitu mengurangi defisit saldo neraca perdagangan.
Ketergantungan penduduknya terhadap barang-barang impor membuat negara yang sedang berkembang mengalami defisit pada neraca perdagangan, yang menyebabkan harga komoditi primer suatu negara mengalami penurunan di pasar dunia. Untuk menghindari kelangkaan cadangan devisa, perlu dilakukan kebijakan substitusi impor dengan cara memberikan proteksi terhadap barang impor yang masuk. Nah, yang terakhir yaitu mencegah adanya politik dumping. Negara eksportir yang melakukan dumping biasanya memiliki tujuan untuk menembus dan memperluas pangsa pasarnya di luar negeri. Ketika negara importir merasa barang impornya di bawah harga normal, tarif biaya materialnya akan dinaikkan. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang neraca pembayaran internasional. Next. Neraca pembayaran internasional balance of payment adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Kemudian ada sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Ada 2, yaitu debit. Pertamanya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. 2, kredit. Pertamanya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Kesimpulannya, jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Lanjut. Selanjutnya ada komponen utama neraca pembayaran internasional. Yang pertama yaitu neraca berjalan current account, terbagi menjadi 3, yaitu neraca perdagangan, kedua neraca, ketiga neraca transaksi sepihak atau transaksi unilateral. Yang kedua ada neraca modal, capital account. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal, yang terjadi di antara 2 negara atau lebih baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Lanjut. Yang ketiga ada neraca moneter account. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Selanjutnya ada fungsi neraca pembayaran internasional bagi suatu negara. Sebagai pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor dan impor, utang piutang, penanaman modal di dalam dan luar negeri, serta hubungan lainnya menyangkut neraca pembayaran. Kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Di neraca pembayaran jika bisa dilihat jumlah cadangan devisa. Jadi cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa atau menghemat devisa. Ketiga, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Kurs valuta asing ini dengan kata lain menunjukkan perbandingan nilai antara 2 mata uang yang berbeda dalam perdagangan internasional. Sekarang ada sistem kurs valuta asing. Yang pertama yaitu sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap
kerap dikenal sebagai fixed exchange rate. Dalam sistem ini nilai tukar mata uang atau tetap, maka dari itu nilai tukar mata uang mengikuti aturan yang dibuat oleh bank sentral. Yang kedua, sistem kurs mengambang. Selanjutnya ada kurs mengambang atau biasa dikenal floating exchange rate. Beberapa orang menyebutkan sistem kurs bebas. Pada sistem ini nilai tukar dari mata uang dipengaruhi oleh kekuatan pasar valuta asing. Yang ketiga, ada sistem kurs mengambang terkendali. Sistem ketiga adalah sistem yang menggabungkan antara sistem kurs tetap dan sistem kurs bebas. Next. Selanjutnya ada jenis kurs valuta asing. Yang pertama yaitu kurs jual. Jenis kurs pertama adalah kurs jual. Kurs jual adalah harga mata uang asing yang diberikan oleh bank atau money changer yang menjual valuta asing. Kurs ini digunakan sebagai contoh ketika kita menukar rupiah dengan mata uang asing. Yang kedua ada kurs beli. Selain kurs jual, tentunya juga ada kurs beli. Kurs beli merupakan nilai yang digunakan oleh bank atau money changer ketika akan membeli mata uang asing dari kita. Kurs ini digunakan sebagai contoh ketika kita ingin menukarkan mata uang asing ke rupiah. Selanjutnya, terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Untuk sebagai kesimpulan, perdagangan internasional itu merupakan media dan akses untuk dapat menjalin kerjasama dalam memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. Sebagaimana definisi sederhana tentang perdagangan internasional adalah suatu kegiatan atau proses aktivitas ekspor dan impor antar negara. Nah, dalam pembahasan aspek-aspek perdagangan internasional yang kami bawakan, ada aspek-aspek perdagangan internasional itu yaitu mengenai landasan ekonomi perdagangan, kebijakan perdagangan internasional, teori keunggulan komparatif, neraca pembayaran internasional, dan kurs valuta asing. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih.